Selamat datang lagi di sesi pembahasan kita. Kali ini kita mau gali lebih dalam bab 5 dari buku Six Easy Pieces Richard Feynman. Topiknya teori gravitasi. Fundamental banget ini. Betul. Ini kan diambil dari kuliah Feynman yang legendaris itu. Kita bakal lihat gimana sih pemahaman kita soal gravitasi berkembang. Mulai dari pengamatan planet zaman dulu sampai idenya Einstein. Dan pastinya dengan gaya Feynman yang khas ya, intuitif, enak diikuti. Iya, gaya Feynman tuh asik banget. Jadi misi kita kali ini membongkar inti penjelasan Feynman soal hukum yang ngatur apel jatuh, bulan ngorbit, sampai struktur galaksi gitu ya. Siap nih, kita mulai dari Kepler dulu kali ya. Setelah data cermat dari Tycho Brahe, gimana tuh Kepler mengubah pandangan kita? Nah, Kepler itu, dari data Brahe yang super detail, dia nemuin 3 hukum gerak planet yang elegan banget. Pertama, orbit planet itu ternyata elips, bukan lingkaran mulus kayak yang dikira sebelumnya. Dan matahari ada di salah satu fokusnya. Oh, jadi nggak di tengah persis ya? Enggak. Terus yang kedua, planet itu geraknya lebih cepat pas lagi dekat matahari dan lebih lambat pas jauh. Tapi uniknya, dalam waktu yang sama, luas area yang disapu sama garis dari matahari ke planet itu selalu sama. Hukum area ya itu. Iya. Dan yang ketiga, ada hubungan matematis yang pasti gitu antara periode orbit, mana waktu satu putaran, sama ukuran orbitnya. Secara spesifik, kuadrat periode, T kuadrat, itu sebanding sama pangkat 3 sumbu semi mayor orbitnya, A pangkat 3. Oke. Nah, di sisi lain kan ada Galileo ya, dengan konsep inersianya. Benda kalau nggak diganggu ya bakal lurus aja gitu geraknya. Terus gimana Newton nyambungin ini sama hukum Kepler? Nah, ini dia lompatan pemikiran Newton. Dia sadar, gaya itu bukan buat mempertahankan gerak planet, karena menurut inersia, gerak lurus itu udah alaminya. Gaya itu justru dibutuhin buat mengubah arah gerak, buat membelokkan planet dari lintasan lurusnya, jadi melengkung mengitari matahari. Jadi gaya tariknya itu ke samping, bukan mendorong maju ya? Tepat. Gayanya itu narik ke arah matahari. Dan, kata Feynman, ini yang menarik. Hukum kedua Kepler soal area tadi, itu jadi bukti kunci buat Newton. Hukum itu cuma bisa benar kalau gaya tariknya itu lurus, tepat ke arah matahari. Oke, masuk akal. Terus gimana Newton nentuin seberapa kuat gaya itu? Dan soal lompatan besarnya, hipotesis universal itu? Dari hukum ketiga Kepler yang T kuadrat sebanding A pangkat 3 itu, Newton nurunin kalau gaya tarik matahari itu pasti melemah. Melemahnya itu sebanding sama kuadrat jaraknya. Hukum kuadrat terbalik gitu. Inverse square law. Iya. Nah, lompatan gedenya itu, dia bikin hipotesis. Ini berlaku universal. Bukan cuma matahari narik planet, tapi setiap benda di alam semesta narik setiap benda lain. Apel narik bumi, bumi juga narik apel, bumi narik bulan, bulan narik bumi, semuanya saling tarik. Wah, gila juga ya idenya waktu itu. Gimana dia ngujinya? Misalnya antara bumi sama bulan. Caranya cerdas banget. Dia bandingin aja percepatan apel yang jatuh di permukaan bumi sama seberapa jauh bulan jatuh tiap detik dari lintasan lurusnya gara-gara ditarik bumi. Jatuh dalam arti menyimpang dari garis lurus ya? Betul. Awalnya sih ada cerita kalau kalkulasinya Newton agak meleset dikit karena data jarak bulan yang dia pakai kurang akurat. Tapi begitu datanya dikoreksi, hitungannya pas banget, cocok sempurna. Jadi emang bener, bulan itu kayak terus-terusan jatuh, tapi karena punya kecepatan ke samping, jadinya ngorbit, muterin bumi. Iya. Analogi Feynman soal peluru yang ditembak kenceng banget 5 mile per detik itu sampai akhirnya jatuh ngelilingin bumi, itu ngebantu banget ngebayanginnya. Terus, bukti lain kalau hukum Newton ini universal, di mana lagi kelihatan? Wah, banyak banget. Pasang surut air laut itu kan karena beda tarikan bulan di sisi bumi yang lebih dekat sama yang lebih jauh. Terus, kenapa planet dan bintang bentuknya cenderung bulat? Ya karena materi narik dirinya sendiri ke pusat. Oh iya ya? Bahkan penemuan planet Neptunus itu unik. Ditemuin bukan karena kelihatan langsung pakai teleskop awalnya, tapi karena ada gangguan aneh di orbit Uranus. Para astronom hitung, pasti ada planet lain di luar sana yang narik Uranus. Dihitung posisinya, beneran ketemu Neptunus di situ. Keren banget. Sampai skala kosmik juga berlaku berarti ya? Jelas,
Kita lihat bintang ganda saling ngorbit. Gugus bintang globular, isinya ratusan ribu bintang tapi tetap kompak, itu jelas terikat gravitasi. Sampai ke bentuk galaksi spiral, terus gugus-gugus galaksi yang isinya ribuan galaksi, semua patuh sama hukum gravitasi ini. Skalanya luar biasa besar. Tapi kan gaya gravitasi antar benda sehari-hari di bumi ini kecil banget ya rasanya. Gimana sih Cavendish itu bisa ngukur G, konstanta gravitasi itu? Itu dia tantangannya. Cavendish pakai alat namanya neraca torsi, super sensitif. Dia ngukur gaya tarik yang lembut banget antara bola timbal gede sama bola timbal kecil di laboratorium. Eksperimen ini penting banget karena dia berhasil nentuin nilai G, konstanta gravitasi universal itu. Angka yang nentuin seberapa kuat sih sebenarnya gaya gravitasi itu. Terus apa gunanya kita tahu G? Nah, begitu G diketahui, dan kita udah tahu gaya tarik bumi ke benda-benda di permukaannya, kayak apel tadi, kita jadi bisa ngitung massa bumi. Makanya eksperimen Cavendish sering dibilang berhasil menimbang bumi. Ini nunjukin betapa presisinya hukum alam itu bisa kita ukur. Oke, jadi kita tahu gimana gravitasi bekerja lewat hukum Newton. Tapi Feynman juga nanya kan, apa sih gravitasi itu sebenarnya? Mekanismenya gimana? Nah, ini dia bagian misteriusnya. Newton sendiri cuma ngasih deskripsi matematis. Dia nggak ngasih penjelasan soal mekanismenya. Kata Feynman, sampai sekarang pun belum ada mekanisme yang benar-benar memuaskan. Dia sempat nyinggung contoh teori partikel gitu, tapi gagal karena prediksinya nggak sesuai sama pengamatan. Misalnya bakal bikin planet melambat gitu orbitnya. Jadi hukum fisika itu seringnya cuma deskripsi matematis aja ya, bukan penjelasan kenapanya. Seringkali gitu ya, abstrak tapi akurat banget. Feynman juga nunjukin betapa anehnya gravitasi ini. Lemah banget dibanding gaya listrik. Perbandingannya tuh 1/10⁻42. Kecil banget. Gila, jauh banget bedanya. Ada fakta menarik lain. Ada satu lagi yang penting banget. Fakta kalau gaya gravitasi itu persis sebanding sama massa inersia benda. Massa inersia itu kan ukuran seberapa malas benda buat diubah geraknya. Kesetaraan yang presisi banget ini udah diuji akurasinya tinggi banget. Itu yang ngejelasin kenapa astronot di orbit ngerasa nggak berbobot. Oh, karena mereka dan pesawatnya jatuh barengan ya? Tepat. Semua jatuh dengan percepatan yang sama persis, nggak peduli masanya beda-beda. Tapi sehebat-hebatnya hukum Newton, ternyata masih perlu disempurnain lagi ya. Einstein masuk. Betul. Einstein lewat teori relativitas umum ngasih gambaran yang beda. Gravitasi itu bukan gaya tarik-menarik instan antar massa, tapi lebih kayak efek dari massa dan energi yang melengkungkan ruang dan waktu di sekitarnya. Melengkungkan ruang waktu. Kedengeran rumit ya? Iya, konsepnya memang nggak intuitif awalnya. Tapi efek lengkungan inilah yang kita rasakan sebagai gravitasi. Dan pengaruh ini merambatnya nggak instan, tapi secepat-cepat kecepatan cahaya. Teori Einstein ini bisa ngejelasin hal-hal yang nggak bisa dijelasin Newton, contohnya kayak pembelokan cahaya bintang pas lewat dekat matahari. Jadi perjalanan memahami gravitasi ini panjang banget ya. Dari Kepler ngeliatin planet, Newton bikin hukum universal, sampai Einstein ngasih koreksi fundamental. Hukum yang ngejelasin banyak banget fenomena. Iya, dari apel jatuh sampai struktur kosmos raksasa, semua dijelasin dengan presisi luar biasa. Tapi, ya itu tadi, seperti yang Feynman tunjukin juga, pertanyaan dasarnya tentang apa itu gravitasi, kenapa dia begitu, mekanismenya gimana, apalagi kalau mau digabungin sama dunia kuantum. Wah, itu masih jadi misteri besar di fisika. Gue buat diungkap. Nah, buat Anda yang dengerin, setelah kita gali bareng soal gravitasi versi Feynman ini, pertanyaan apa nih yang paling bikin penasaran? Coba direnungkan. Sampai ketemu di pembahasan kita selanjutnya.